Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini merupakan penjelasan tentang bagaimana cara mengerjakan modul 3 yaitu survei lingkungan ya atau survei hambatan samping ya kalau di sini ya. Oke, langsung saja teman-teman buka modulnya. Untuk modul 3 seperti modul-modul sebelumnya ya, di sini ada tujuan, ada peralatan, proses survei dan evaluasi. Nah, untuk tujuan nanti silahkan bisa dibaca sendiri. Lalu kita masuk langsung ke peralatan ya. Nah, peralatan di sini yang dimaksud adalah peralatan apa saja yang teman-teman gunakan ketika survei hambatan samping kemarin ya, atau survei lingkungan kemarin. Itu apa saja, nanti silahkan dituliskan di sini. Atau kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa buka di modul panduan TRLL atau di buku atau dari mana silahkan ya. Nanti silahkan dituliskan lengkap di sini. Oke, itu untuk peralatan. Lanjut ke proses survei. Nah, sama seperti di modul sebelumnya ya. Di sini juga terdapat proses survei. Nanti teman-teman di sini silahkan menguraikan bagaimana proses survei hambatan samping kemarin itu. Silahkan kalau misalkan teman-teman lupa ya, lagi-lagi. Kalau teman-teman lupa bisa buka kembali di modul atau cari dari buku atau cari dari mana silahkan. Nanti ditulis dengan kalimat teman-teman sendiri. Atau teman-teman ingin menjabarkan sendiri proses survei kemarin itu seperti apa, silahkan ya. Yang jelas nanti dituliskan di sini lengkap prosesnya dan dibuat dengan bahasa kalian sendiri. Oke, jadi itu untuk peralatan dan proses survei ya. Saya rasa sudah cukup. Nanti silahkan ditulis jawabannya. Yang berikutnya kita masuk ke evaluasi. Nah, untuk modul 3 ini evaluasi di sini ada 3 nomor ya, bisa diperhatikan. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, nomor 1 yaitu apa yang dimaksud dengan hambatan samping. Sebutkan macam hambatan tersebut yang ada di lokasi survei kalian. Oke, sebelumnya akan saya sampaikan dulu untuk lokasi survei ini yang dimaksud adalah lokasi analisis kalian ya. Jadi kalau kalian bingung, kalau teman-teman bingung lokasi yang akan dianalisis di modul 3 itu di mana, silahkan cek di ini ya, cek di distribusi analisis kelompok. Nah, nanti silahkan teman-teman cek di ruas ini ya. Kan hambatan samping itu kan terjadi di ruas ya. Nah, nanti silahkan dicek ruasnya itu di mana. Nah, maka itulah yang akan dianalisis hambatan samping kalian nanti ya, atau analisis modul 3 kalian nanti. Sebagai lokasi kalian nanti seperti itu ya. Misalkan ini untuk yang asisten saya itu kan kelompok 9, kelompok 18 ini kan dia ada di ruas jalan Joko Tingkir. Nah, berarti nanti untuk analisa modul 3 ini itu ada di ruas jalan Joko Tingkir gitu ya. Nah, termasuk untuk menjawab ini tadi. Nah, untuk menjawab nomor 1 ini tadi, hambatan apa saja yang ada di lokasi survei kalian. Nah, lokasi ini adalah lokasi ini tadi ya, gitu. Nah, cara mengetahuinya gimana? Nanti silahkan teman-teman buka ini ya, apa namanya, hasil survei yang sudah dikumpulkan di Google Drive itu. Silahkan dicek. Tadi untuk di mana tadi ya? Nah, misalkan di ruas jalan Joko Tingkir. Nah, jalan Joko Tingkir itu hambatan sampingnya kodenya apa saja? Kodenya ada ini ya, HS1, 2, 3, 4. Nah, nanti silahkan dicek, dibuka di Google Drive-nya. Silahkan dicek di sini itu hambatan sampingnya berupa apa saja gitu ya. Misalkan ada gang, ada kendaraan keluar masuk, misalkan ada ruko atau apa. Nah, nanti silahkan dituliskan sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi seperti itu untuk menjawab nomor 1 ya. Dan sebelumnya kalian menguraikan dulu apa yang dimaksud hambatan samping. Gitu. Jadi nanti ada 2 poin jawaban, yaitu hambatan samping adalah apa dan berikutnya macam-macam hambatan samping di lokasi itu apa saja. Itu untuk nomor 1. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 yaitu apa data hambatan yang diperoleh di lapangan, bagaimana mengolahnya, berikan contohnya. Oke, jadi untuk nomor 2, ini saya skip sebentar ya.
Saya lanjut dulu ke nomor 3. Nomor 3 yaitu apa kegunaan data tersebut dalam analisis lanjutan. Jelaskan proses yang Anda lakukan dan apa hasil yang Anda peroleh. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada 3 poin jawaban, yaitu apa kegunaan data tersebut dalam analisis lanjutan. Maksudnya adalah apa kegunaan data hambatan samping ini dalam analisis lanjutan. Nah, nanti silahkan dijawab ya, diuraikan. Kegunaan data hambatan samping dalam analisis lanjutan itu untuk apa saja gitu. Lalu proses analisis atau apa tadi ya? Nah, ini ya. Jelaskan proses yang Anda lakukan. Ini yang dimaksud adalah proses analisis kalian itu apa saja gitu ya. Proses analisis yang dilakukan yaitu dengan cara gimana? Silahkan nanti dijabarkan dan nanti mendapatkan hasil berupa apa gitu. Jadi ada 3 poin ya untuk nomor 3 ini. Oke, itu untuk nomor 1 dan 3. Sekarang kita kembali ke nomor 2 ya. Nomor 2 ini, apa data hambatan yang diperoleh di lapangan, bagaimana mengolahnya, berikan contohnya. Hasil lengkap lampirkan, boleh diambil dari Excel. Oke, jadi untuk nomor 2 ini kita akan menjawabnya dengan bantuan Excel ya. Jadi analisa hambatan samping nanti untuk menjawab nomor 2. Nah, cara untuk mengolah data Excel-nya seperti apa? Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Jadi yang pertama itu tadi ya, silahkan teman-teman lihat dulu lokasi analisis kalian itu ada di mana. Ingat ya, di video sebelumnya sudah saya sampaikan, lokasi analisis tidak berarti sama dengan lokasi survei kemarin ya. Lokasi analisis silahkan dilihat di distribusi analisis kelompok ini ya. Ingat, kita mengajunya di sini bukan di distribusi tugas kemarin. Jadi, misalkan ini kelompok 9, ini lokasi analisisnya ada di ruas Jalan Joko Tingkir. Nah, berarti nanti data yang kalian ambil untuk hambatan samping dan analisis hambatan samping itu adalah data yang di ruas Jalan Joko Tingkir. Contoh lagi, misalkan ini kelompok 5. Kelompok 5 di sini adalah ruas Jalan Dr. Rajiman. Nah, nanti berarti data yang diambil itu data di ruas Jalan Dr. Rajiman dan seterusnya ya. Silakan nanti dicek di sini dulu. Ingat ya, diperhatikan baik-baik jangan sampai ada kesalahan. Oke, yang pertama setelah kalian tahu lokasi analisa kalian itu di mana, silahkan teman-teman cek. Misalkan ini di ruas Jalan Joko Tingkir ya. Di ruas Jalan Joko Tingkir itu ada hambatan samping dengan kode apa saja kemarin ya. Nah, ini silahkan. Joko Tingkir itu adalah di sini. Lihat di distribusi tugas. Joko Tingkir itu adalah di approach selatan ya. Nah, kemarin ada HS1, 2, 3, 4. Nah, berarti untuk data HS yang diambil adalah HS1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu teman-teman lari ke Google Drive ya. Nah, nanti silahkan dicari kode yang ada di ini tadi ya. Ada di distribusi ini tadi ya. HS1, 2, 3, 4. Nah, nanti silahkan dicari, di-download semuanya. Gitu. Setelah itu, silahkan teman-teman kumpulkan ya. Kumpulkan boleh jadi dalam satu file. Jadi HS1, 2, 3, 4 silahkan dikumpulkan di sini, atau kalau mau pisah juga silahkan, tapi saya menyarankan untuk digabung jadi satu di sini aja biar lebih mudah ya tentunya, karena nanti ada perkalian dari setiap sheet-nya ini. Nah, silahkan dikumpulkan ya, dijadikan satu dalam satu file Excel. Nah, langkah selanjutnya yaitu teman-teman mulai masuk ke perhitungan, atau yang kalau di sini saya tuliskan yaitu SF hitung ya. Maaf, ini bukan SF tapi HS ya harusnya ya. HS hitung atau hambatan samping perhitungan ya. Nah, di sini cara mengolahnya adalah teman-teman yang pertama lihat dulu di setiap kode tadi ya. Di sini itu ada hambatan samping berupa apa saja. Misalkan di sini ada gang timur, ada gang barat, terus kendaraan keluar masuk. Lalu di sini ada warung soto. Terus di HS2 itu ada apa saja? Ada keluar masuk toko, ada gang keluar masuk, ada kendaraan keluar masuk untuk parkir. Di HS3 itu ada apa saja?
Nah, nanti silahkan dikelompokkan ya. Yang gang nanti dikelompokkan gang. Kalau keluar masuk toko nanti silahkan dikelompokkan keluar masuk toko. Kalau misalkan ada warung soto ya nanti silahkan dikelompokkan warung soto. Ada ATM silahkan dikelompokkan ATM. Kendaraan keluar masuk untuk parkir nanti silahkan dikelompokkan sendiri. Dan ini nanti silahkan bisa menyesuaikan dengan apa namanya? Silahkan bisa menyesuaikan dengan ini ya, dengan hambatan samping yang terjadi di lokasi kemarin itu apa saja. Nah, misalkan ini ada gang barat, gang timur, dia kan masih satu kategori ya, gang ya. Berarti nanti silahkan jadi satu saja. Misalkan lagi kalau ada ruko ya, berarti nanti silahkan ditambahkan seatnya, dituliskan di sini ruko seperti itu ya. Oke, setelah itu silahkan nanti teman-teman itu jumlahkan semua eh, apa namanya, data ini tadi berdasarkan setiap jenis kendaraan di setiap kategori ya. Misalkan yang pertama ini kan gang mobil ya. Nanti silahkan semua data gang ini dijumlahkan untuk yang mobil dulu ya. Berarti nanti perhitungannya adalah ini sama dengan ini kan gang barat 1 yaitu 8, terus gang timur ditambah ini, ditambah lagi kita cari yang gang. Nah, ini gang lagi. Lalu ditambahkan lagi, kita cari gang lagi di HS selanjutnya. Nah, ini maksudnya gang ya ini ya. Jalan Curiwi 2 dan Sidomukti Barat 2 ini maksudnya gang ya. Tadi sudah saya cek di Google Map, ini adalah gang. Nah, ini kita tambahkan lagi. Jadi ini meskipun kosong, ini bisa ditambahkan saja nggak apa-apa. Terus kita cari lagi mana yang gang. Nah, ini. Nah, setelah dirasa sudah ya, satu kategori yang sama, kita enter. Nah, di sini ketemu untuk yang mobil dari gang itu ada 10 ya, ada 10. Nah, langkah ini silahkan nanti diteruskan untuk yang roda 2, roda 3, sepeda, becak itu ya. Jadi setiap jenis kendaraan, setiap jenis moda nanti silahkan dilanjutkan dan setiap kategori ya, ingat ya. Jadi yang gang juga dijumlahkan gang gitu. Untuk keluar masuk toko nanti silahkan dijumlahkan berdasarkan keluar masuk toko. Kalau misalkan ini warung mana tadi ya? Nah, ini kan warung soto ada satu. Nah, berarti nanti ya data yang dipakai berarti cuma ini aja gitu. Tidak ada penjumlahan dengan yang lain gitu ya. Gitu nanti silahkan dijumlahkan semua dari interval pertama sampai interval terakhir ya. Nah, setiap kategori, setiap jenis kendaraan, nah nanti silahkan untuk penjumlahan di sini saya mohon untuk hati-hati ya, jangan sampai ada yang keliru, jangan sampai ada yang salah link atau ada salah perhitungan. Silahkan nanti sambil di cross check dengan perhitungan manual, kira-kira penjumlahannya sudah betul atau belum. Jangan sampai ada yang keliru. Oke ya. Nah, termasuk juga untuk kendaraan keluar masuk untuk parkir ini ya. Ini kan kalau dari semua kode kan ada ya. Kendaraan keluar masuk di HS1 ada, HS2 ada, HS3 ada, HS4 ada. Berarti nanti silahkan dijumlahkan semuanya. Begitu juga pejalan kaki dan bus angkot yang menaikkan atau menurunkan penumpang. Ini ya. Nah, setelah itu di bagian bawah nanti silahkan dijumlahkan ya. Jumlahkan ke bawah dari interval jam 6 sampai jam 8. Di setiap jenis kendaraan. Jadi jumlahkan ke bawah. Oke, nah setelah ini teman-teman buat sheet baru lagi yaitu HS bobot ya, atau biasa saya menyebutnya itu HS bobot. Maaf ini bukan SF tapi HS. Jadi untuk HS bobot ini nanti data yang sudah kalian hitung semua ini akan dikalikan dengan bobot untuk memperoleh frekuensi hambatan samping. Nah, jadi output dari perhitungan hambatan samping itu adalah ini sebenarnya. Jadi apa namanya? Jumlah tadi yang sudah dijumlahkan semua ya, data yang sudah dijumlahkan semua ini tadi dikalikan dengan bobot. Nah, ini diperoleh frekuensi hambatan samping di lokasi survei kemarin ya. Jadi outputnya itu sebenarnya adalah ini, ke semua ini. Nah,
Untuk kategorinya ini sama ya, berdasarkan apa yang ada di lokasi ya. Silahkan nanti disesuaikan. Kebetulan di sini ada gang, keluar masuk toko, warung soto, ATM dan seterusnya. Nah, perhitungan di sini adalah perkalian data ini tadi dengan bobot. Nah, bobot itu didapat dari mana? Bobot itu didapat dari PKJI. Ingat ya, untuk di tahun ini kita pakainya PKJI bukan MKJI. Meskipun saya rasa mungkin tidak ada begitu perbedaan yang signifikan untuk hambatan samping tersendiri. Nah, kalau teman-teman penasaran bobot itu diperoleh dari mana, silahkan dibuka PKJI di halaman ini ya, 85 dari 326 atau kalau di PDF-nya ini di saya halaman 109. Nah, di sini ada kelas hambatan samping. Pada tabel 4 strip 8 pembobotan hambatan samping. Nah, dari sinilah bobot itu diperoleh ya. Jadi di sini kan ada beberapa kategori nih. Ada pejalan kaki, ada kendaraan umum yang berhenti, ada kendaraan keluar masuk, ada arus kendaraan lambat atau kendaraan tak bermotor. Nah, jadi bobotnya ini nanti yang digunakan untuk mengalihkan hambatan samping ini tadi ya, gitu. Oke, nah di sini silahkan nanti dituliskan untuk bobotnya itu berapa saja ya, sesuai dengan kategori tadi ya. Kalau yang pejalan kaki berarti 0,5, kendaraan berhenti berarti 1,0, kendaraan keluar masuk berarti 0,7, seperti itu ya. Nanti silahkan dituliskan di sini, di masing-masing jenis kendaraan ini ya. Nah, setelah itu perhitungannya adalah mudah saja. Dari sini, ini berarti mobil di interval pertama ya, berarti mobil ini ya, dari HS hitung ini, nanti langsung dikalikan dengan ini bobotnya ini, gitu ya, langsung dikali dengan bobot, ketemu frekuensi hambatan sampingnya. Nah, setelah itu teman-teman hitung untuk kesemuanya ya, untuk semua jenis kendaraan di semua interval ya. Jadi silahkan dilanjutkan perhitungannya terus nanti sampai bus angkot menaikkan atau menurunkan penumpang ini ya. Jadi semuanya nanti silahkan dihitung seperti itu. Jadi untuk perhitungannya adalah nilai ke semua ini, masing-masing ini nanti dikalikan dengan bobot ini ya, gitu. Oke, kalau sudah ketemu bobotnya di sini, nanti silahkan di bagian kanan itu ditambahkan dua kolom ini ya, frekuensi 15 menit dan frekuensi 1 jam. Nah, frekuensi 15 menit ini merupakan penjumlahan dari semua kategori dan semua jenis kendaraan ya, dijumlahkan semua per 15 menit. Berarti penjumlahannya adalah horizontal ke kanan ya. Dari mulai mobil di kategori gang sampai ini bus angkot yang menaikkan atau menurunkan penumpang. Nah, nanti silahkan dijumlah berdasarkan ini masing-masing interval. Lalu di kolom selanjutnya itu adalah frekuensi 1 jam. Nah, untuk frekuensi 1 jam itu adalah penjumlahan dari setiap 15 menit tadi, 4 kali 15 tadi ya. Karena kan 15 kali 4 60 ya, 60 atau 1 jam. Nanti penjumlahannya adalah ini. Yang 1 jam pertama itu adalah 160, 244, 374, 385. Lalu 1 jam 1 jam berikutnya itu adalah 244, 374, 385 dan 275. Seterusnya sampai di interval paling bawah atau 1 jam terakhir ya, yaitu 275, 243, 288, 237. Nah, jadi penjumlahannya seperti itu ya. Ini saya contohkan sum, kita pakai sum di sini. Kita tutup. Nah, untuk yang ini sama saja. Nanti tinggal dijumlahkan 4 kali 15-nya ya. Nah, itu seterusnya sampai nanti ke bawah. Nah, untuk satuan hambatan samping di sini adalah kejadian per 15 menit per 200 meter. Yang frekuensi 15 ya. Kenapa 200 meter? Karena kemarin kita surveinya di area 200 meter. Gitu. Kenapa 15 menit? Karena ini frekuensi 15. Kalau frekuensi 1 jam berarti kejadian per jam per 200 meter.
Oke, itu ya untuk pengolahan data Excel. Nah, selanjutnya untuk nomor 2 itu nanti kalian juga diharuskan menulis contoh perhitungannya. Jadi, contoh perhitungan dari mana tadi? Dari Excel ya. Dari Excel nanti silahkan diambil salah satu saja, mungkin salah satu interval, diambil contoh perhitungannya seperti apa, bagaimana bisa mendapatkan hasil seperti ini tuh, silahkan nanti dituliskan contoh perhitungannya, sebagai contoh saja ya, nggak perlu semuanya, silahkan nanti diambil salah satu, terserah yang mana, nanti kalian tuliskan di sini ya, atau kalau tidak cukup silahkan pakai kertas tambahan boleh. Itu untuk nomor 2. Oh ya, untuk nomor 2 nanti juga menuliskan data hambatan yang diperoleh langsung di lapangan kemarin itu apa, gitu ya. Lalu baru contoh perhitungan analisis hambatan samping. Nah, untuk Excel-nya, Excel ini nanti sebagai lampiran. Sama seperti di modul 2 kemarin ya, ada lampiran gambar. Nah, untuk modul 3 ini lampirannya adalah Excel ini. Jadi nanti silahkan untuk Excel-nya nanti didiskusikan satu kelompok. Ya, satu kelompok diskusi Excel-nya satu saja, tidak perlu membuat masing-masing, tapi diskusi satu kelompok untuk pengerjaan Excel-nya. Tapi untuk pengerjaan modul, penulisan contoh perhitungan, dan print out hasil Excel-nya ini nanti masing-masing. Seperti itu ya. Baik, mungkin seperti itu untuk cara pengerjaan modul 3. Kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada kesalahan mungkin dalam penyampaian video ini akan saya sampaikan lebih lanjut, akan saya informasikan lebih lanjut. Sementara teman-teman bisa mengikuti video ini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Semoga bisa membantu dalam pengerjaan teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.